hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah nggak ada hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesatuan tempat finnar. Nabi bersabda demikian. Kok tiba-tiba orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kembali lagi di Ufik Media, channel resmi saya sendiri. Ada satu redaksi yang perlu saya sampaikan untuk memberikan tanggapan kepada kelompok Salafi Wahabi yang telah berkuar-kuar bid'ah senjata utama untuk menghajar amaliyah dan tradisi yang dilakukan oleh warga Nahdliyin, sehingga seringkali yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi memang begitu keras dan juga tegas bahwa yang namanya bid'ah itu pasti dolalah. Ya, karena mereka itu kurang konsistensinya. Kadangkala menyebutkan madhab yang 4 atau madhahibil arba'ah atau al-a'immah al-arba'ah, akan tetapi dari sisi lain yang digaung-gaungkan masalah sunnah. Ini loh yang paling sunnah, katanya seperti itu. Ada satu redaksi yang perlu saya sampaikan yang pernah ditulis oleh beliau, Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Siapa yang tidak tahu beliau kalau memang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren? Kitab beliau Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah, Al-Amru Bittiba' wan Nahyu Anil Ibtida', karya dari Syekh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Jadi silahkan Anda percaya atau tidak, tapi kalau saya pribadi daripada percaya kepada ustadz Salafi Wahabi, lebih baik saya percaya kepada Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Keilmuannya memang bisa dipertanggungjawabkan karena beliau bergelar Al-Hafidz, mumpuni dalam masalah hadis. Tapi Salafi Wahabi mereka memang sering mengatakan tidak ada di sunnah Nabi, tidak ada di masa Rasulullah. Tapi yang pakar dengan hadis seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti kok beda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Seperti siapa ya yang ada di Indonesia? Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Firanda, dan juga Ustadz siapa itu? Ustadz Syamsul Arifin ya. Oh, Zainal Abidin, dan juga Ustadz Khalid Basalama. Itu yang memang kental mendakwahkan sunnah sekaligus menganggap amaliyah yang ada di Indonesia yang dilakukan warga Nahdliyin itu tidak sesuai dengan sunnah. Dan juga ada lagi ustadz namanya Ustadz siapa itu, Jawas ya. Ustadz Jawas itu sering menggaung-gaungkan yang namanya syirik, bid'ah dolalah, bid'ah madmumah, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Oke, mari kita simak qala Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ahli bid'ah mohon didengarkan ya, atau pendukung ahli bid'ah kelompok Salafi Wahabi. Qala Asy-Syafi'i, qala Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Al-bid'atu bid'atani. Bahwa bid'ah itu ada dua atau dua pembagian ya. Bid'atun mahmudatun. Yang pertama adalah bid'ah mahmudah wa bid'atun mazmumatun, dan kedua adalah bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Kalau yang pertama bid'ah yang terpuji,
Jadi dua pembagian ini memang statementkan, disampaikan, diutarakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an min ahadil a'immah al-arba'ah. Tapi kelompok Salafi Wahabi itu kok separuh-separuh, kadang ikut Syafi'i, kadang tidak ikut Imam Syafi'i, kadang ikut Imam Hambal, kadang ikut Imam Maliki. Jadi setengah-setengah, jadi kurang gentle ya, kurang gentle. Tapi kalau kita-kita yang memang notabene-nya mengikuti ulama dari warga Nahdien, ya kita kan al-akhdhu min ahadil a'immah al-arba'ah, kita mengikuti salah satunya, tidak perlu kita mengikuti secara keseluruhan dari 4 imam itu. Kembali kepada poin, al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Fama wafaqa as-sunnata fahuwa mahmudun. Adapun sesuatu yang cocok atau senada dan selaras atau sesuai dengan as-sunnah, fahuwa mahmudun, maka sesuatu itu dianggap dipuji. Berarti ini konteks bid'ah mahmudah. Jadi segala amaliyah ketika memang cocok dengan sunnah, substansi dari amaliyah tersebut ya, bukan sekedar background, tapi substansi atau isi dari amaliyah tersebut, kalau memang berisikan sesuatu yang sesuai dengan sunnah, maka itu dianggap bid'ah mahmudah. Ya kalau saya kontekstualkan masalah tahlilan, haul, itu isinya bukan minta-minta Pak, tapi isinya zikir, sholawat, dan kemudian dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, kan seperti itu. Wa ma khalafa as-sunnata fahuwa mazmumun. Dan jika sesuatu itu bertolak belakang dengan sunnah, maka itu dianggap sesuatu yang tercela. Jadi kalau memang amaliyah tersebut tidak sesuai atau menabrak kajian-kajian sunnah, kajian-kajian kitab, maka itu dianggap bid'ah yang tercela. Jadi bukan langsung kita putuskan bid'ah itu dolalah, ketika dolalah finar. Jadi warga Nahdien itu ya banyak yang masuk neraka. Jadi ini didengarkan ya bagi ustadz-ustadz Salafi Wahabi sekaligus pendukung dan kelompoknya atau warganya. Wahtaja biqauli Umar radhiyallahu an, dan Imam Syafi'i memang berhujah, berargumen terhadap dawuh atau pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ni'matil bid'ah hadih. Jadi ini tendensi dari beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi perdebatan itu memang konsepnya atau titik tekannya pada konsep bid'ah saja. Dari konsep bid'ah ini maka banyak kerangka yang memang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi itu, yang dilakukan atau yang distatementkan pekerjaan atau amaliyah umat Islam khususnya warga Nahdien itu dikatakan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang menjadi memang pokok pembahasan, yang menjadi pokok perdebatan masalah bid'ah. Ini dalam kitab beliau Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah, Al-Amru Bittiba' wan Nahyu Anil Ibtida', karya Jalaluddin As-Suyuti. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ufik Media, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.